Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan kemarahan pelindung Xuan terdengar pada saat yang sama. Xiaoyan, kembalikan semangat ganas itu ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Petik 2. Xiaoyan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Semangat yang ganas telah terhubung ke roh pelindung Xuan. Sekarang roh yang ganas telah ditangkap, dia akan menderita serangan balasan yang hebat. Dengan kekuatan spiritualnya menderita pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiaoyan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat kemerahan cerah di permukaan cincin. Namun, Xiaoyan tidak dapat menyelidiki cincin itu untuk melihat situasi di dalamnya, mungkin karena cincin itu sendiri atau Tianhuo Zunze. Xiaoyan, roh ganas itu untuk sementara telah disegel olehku. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu hebat dan aku akan segera tertidur. Anda pasti ingat untuk membantu saya memperbaiki dan melembabkan jiwa saya dalam 10 hari. Jika tidak, roh saya kemungkinan besar akan benar-benar tersebar. Pada saat itu, roh ganas yang telah saya segel kemungkinan besar akan muncul sekali lagi. Suara Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan sementara Xiaoyan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meskipun berhasil menaklukkan roh yang ganas, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukannya dalam 10 hari? Petik 2. Saya tidak meminta Anda untuk sepenuhnya menyembuhkan jiwa saya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk memelihara jiwaku dan membangunkanku dari tidurku. Suara Tianhuo Zunze segera terdengar sebagai jawaban. Apalagi, itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu secara acak untuk memelihara jiwa seseorang. Dia seharusnya bisa melakukannya dalam 10 hari. Pak Tua Yao, yakinlah bahwa aku kecil pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari. Xiaoyan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tianhuo Zunze sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tianhuo Zunze akan sangat menguntungkan Xiaoyan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hehe, aku yang dulu bisa yakin dengan kata-katamu ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Masalah ini sangat penting. Tianhuo Zunze menjadi santai setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Dia dan Xiaoyan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam bisa menceritakan sedikit tentang karakter Xiaoyan. Karena itulah dia berani menyerahkan nyawanya ini kepada Xiaoyan pada saat seperti itu. Meskipun ini sebagian karena situasi yang memaksa tangannya, itu juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiaoyan. Kata-kata Tianhuo Zunze semakin lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu menjadi redup. Xiaoyan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan nafas udara. Dia menarik tangannya yang berisi cincin ke lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mempelajari pelindung Xuan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi oleh Tianhuo Zunze ini pada dasarnya memberikan pukulan yang fatal bagi yang terakhir. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Xuan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini,
kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Do Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Xuan. Sosok hitam ilusi pelindung Xuan berdiri agak goyah di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Nafas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Perasaan sakit sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang telah ditularkan dari jiwanya menyebabkan dia, seseorang yang telah menderita kerugian serius, memiliki dorongan yang hampir gila. Kembalikan semangat ganas itu padaku. Saya dapat menggunakan semangat saya untuk bersumpah bahwa saya akan segera pergi. Jika kau mau, aku bahkan bisa membantumu membunuh Han Feng. Tangan pelindung Xuan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng tidak jauh juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Xuan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka pelindung Xuan ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pelindung Xuan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan semangat ganas itu kepadamu. Oleh karena itu, Anda mungkin masih memiliki kesempatan jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda dan melawan dia. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam. Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, seandainya Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah sudut hitam dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dan menjadi berantakan. Selain itu, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi atau tidak sama sekali berbeda? Kemarahan di hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Semua yang terjadi adalah niat membunuh di dalam hatinya. Sepertinya dia akan diam-diam membunuh pelindung Xuan bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Mulut pelindung Xuan terengah-engah saat matanya yang merah darah menoleh ke arah Xiao Yan dengan suara, "Sua." Keliaran secara bertahap melonjak ke matanya karena rasa sakit yang luar biasa yang ditularkan dari jiwanya. Nadanya padat saat dia bertanya, "Apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak?" Xiao Yan tetap bersikap acuh tak acuh di hadapan mata gila pelindung Xuan. Dia melirik Han Feng dan setengah tersenyum sambil berkata, "Jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin akan memikirkannya. Aku akan segera bertindak jika kamu mengembalikan semangat ganas itu kepadaku." Pelindung Xuan tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Dia buru-buru membuat permintaan lain saat mendengar kecurigaan dari nada Xiao Yan berkurang. Namun, dia tidak merasakan tatapan di punggungnya yang penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Yan tersenyum saat mereka melihat pelindung Xuan. Ejekan di matanya semakin padat. Pelindung Xuan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek Xiao Yan, terengah-engah dari mulutnya menjadi lebih intens. Kekejaman di matanya juga menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, raungan liar akhirnya keluar dari mulutnya, "10 utusan roh, bunuh dia." 10 sosok hitam di dinding gunung tidak ragu-ragu. Mereka tiba-tiba bergegas setelah mendengar raungan pelindung Xuan. Segera, 10 rantai besar hitam pekat merobek udara seperti ular berbisa. Mereka menembak ke arah Xiao Yan sambil mengeluarkan suara dentingan. Xiao Yan melebarkan mulutnya saat dia melihat rantai yang ditembakkan dengan acuh tak acuh. Dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Tangannya bergerak dan membentuk segel. Api itu bergoyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar. Mereka dikepal dengan keras saat mereka meraih rantai. Setelah itu, seutas api hijau giok panas mengikuti rantai dan bergegas menuju 10 sosok hitam itu. Cici. Nyala api memanjat rantai dan segera mengeluarkan gelombang suara, cici. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi lebih redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap di dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam dingin berulang kali melonjak keluar dari tubuh sosok hitam ini. Setelah itu,
Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran api. Namun, kekuatan utusan roh ini jelas jauh lebih rendah dari pelindung Xuan. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil memadamkan bahkan sedikit api aneh setelah berjuang cukup lama. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa buru-buru meninggalkan rantainya. Xiaoyan tertawa dingin saat rantai itu lepas dari tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap, rantai hitam pekat telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiaoyan, rantai api tampak seperti 10 batang panjang. Mereka berubah menjadi pancaran api yang tiba-tiba melesat kembali ke jalur aslinya dengan jentikan jari. Ci. Kecepatan rantai api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu diluncurkan melewati udara yang jauh dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam itu buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan rantai api. Karenanya, sosok itu baru saja bergerak ketika rantai api tiba. Setelah itu, mereka seperti pedang tajam saat menembus dada mereka dengan keras. 10 sosok itu segera menegang setelah penetrasi rantai api. Rantainya juga perlahan menjadi lebih lembut. Akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh dari langit. Api hijau giok pada mereka dengan cepat pergi dan kembali ke tubuh Xiaoyan di depan mata semua orang. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh, yang kekuatannya berada di kelas Dowang, dibunuh oleh tangan Xiaoyan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir diam-diam menelan seteguk air liur. Kombinasi 10 ahli Dowang akan mampu bertarung sedikit bahkan jika mereka menghadapi seorang ahli Dohuang. Tak disangka mereka sangat tidak berharga di tangan Xiaoyan. Cahaya di mata Xiaoyan berangsur-angsur melonjak setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara petir muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Xuan dengan cara seperti hantu. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Orang-orang dari Hall of Souls, semuanya layak untuk mati. Petik 2. Busur buas terangkat di wajah Xiaoyan saat telapak tangannya tiba-tiba menghantam, dan nyala api hijau giok menyembur seperti gunung berapi. Serangan cepat oleh Xiaoyan ini juga menyebabkan ekspresi pelindung Xuan berubah secara drastis. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, seutas benang api menangkapnya meskipun dia telah mengelak dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Xuan dengan cepat berkurang saat nyala api menyala. Nyala api telah menyebar pada saat pelindung Xuan ditarik sejauh 100 meter. Dia sangat sengsara saat ini. Pelindung Xuan terengah-engah saat dia menghentikan tubuhnya. Mata yang dia tembak pada Xiaoyan tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Tepat ketika dia akan berubah menjadi jarak yang kejam, sosok manusia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tatapannya menyapu dan dia segera berteriak dengan marah, "Han Feng, bergandengan tangan denganku dan bunuh si kecil ini." Ci. Kata-kata pelindung Xuan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menegang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang terbungkus doki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah meski kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, utusan roh itu semuanya telah dibunuh oleh Xiaoyan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Souls. Oleh karena itu, Anda harus memberikan jiwa Anda kepada saya. Saya akan membantu Anda membalas dendam. Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di dalam mata pelindung Xuan. Senyuman kejam terangkat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Tai. Hati mereka tanpa sadar menggigil saat melihat senyum buas di wajahnya. Orang ini,
Hatinya benar-benar kejam. Dia sebenarnya bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik keji Han Feng ini mengejutkan cukup banyak orang. Ketidaksukaannya dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Ying San. Meskipun dia tidak dianggap orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Xuan tanpa keraguan, kemungkinan besar Han Feng dapat memutuskan untuk menyerang Ying San tua tanpa merasakan beban sedikit pun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini, roh pelindung Xuan secara bertahap menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan pembunuhan yang tidak terduga oleh Han Feng. Han Feng acuh tak acuh melihat roh yang telah menjadi ilusi ini dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum rakus yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam menggumpal di dalam mulutnya. Itu segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat keras namun agung menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya melarikan diri di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu tebal sehingga hampir bisa menutupi pikiran seseorang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas berkembang menjadi 2 lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang dibentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Karena kurangnya kontrol inilah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan, dia juga tidak ragu-ragu ketika dia menelan jiwanya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah dari dokter peri kecil. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Dozong. Dia 1 tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alis Xiaoyan merajut saat dia merasakan aura yang menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikkan menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang dari Hall of Souls mengetahui keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa sangat jijik. Mengandalkan menelan roh pendamping untuk memperkuat kekuatan sendiri mungkin mengakibatkan gejala sisa yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya bisa mendapatkan kekuatan sementara untuk jangka waktu tertentu. Aku akan menghadapinya. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan auranya yang meningkat dan dengan lembut berbicara. Bersama, bantu aku mengulur waktu. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun mungkin akan ada kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, saya sangat yakin bahwa saya dapat menundanya. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak membuka segel dari tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan melirik senyum bergerak pada dokter peri kecil sebelum mendesah pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat dia menjawab dengan lembut, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, lawan yang kita hadapi kali ini tidaklah lemah. Akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka jika aku tidak membuka segelnya. Petik 2. Xiaoyan tertawa pahit saat mendengar jawabannya. Dia berkata, alasan saya meminta Anda untuk mengikuti di samping saya adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun yang menyedihkan, Anda meletus semakin dekat. Jika situasi tiba-tiba terjadi dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki ketenangan pikiran? Petik 2. Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu,
jika terjadi sesuatu, itu karena saya memiliki nasib yang buruk. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apa menurutmu aku akan berpikir seperti ini? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dokter peri kecil menutupi mulut kecilnya, dan bulu matanya yang panjang menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, "Sepertinya kamu tidak akan. Apakah Anda sedang merayu? Jika ya, kalian semua bisa bersiap untuk mati." Suara dingin yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, mengganggu percakapan antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata mereka beralih ke Han Feng, yang tergantung di langit yang tertutup kabut hitam. Pada saat ini, tampaknya Han Feng telah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, sedikit ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh yang padat yang sulit dipadamkan menggantikannya. Han Feng digantung di langit. Di bawah naungan kabut hitam di sekitarnya yang menjalar ke segala arah, dia tampak seperti iblis yang naik dari neraka, dipenuhi dengan kejahatan dan aura gelap dan dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara kosong. Gelombang doki berwarna abu-abu yang agung mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Dokinya kemudian bertahan di sekitar tubuhnya. Jejak bau samar-samar muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung dalam doki bahkan menyebabkan udara mengirimkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang telah melangkah maju. Matanya menunjukkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan mundur. The Green Lotus Core Flame, Valen Heart Flame, dan bahkan Bone Chilling Flame diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiao Yan setelah melihat 3 api surgawi di sekitarnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh doki yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara sedikit berfluktuasi kemanapun ia melewatinya. Ketidakpedulian dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan doki berwarna abu-abu yang berdiri di sekelilingnya bergerak dengan peluit, membentuk tirai cahaya doki yang sangat besar muncul di depannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan dengan tirai cahaya doki dengan keras, menyebabkan riak naik ke permukaan. Gelombang sonik tiba-tiba menghantam tirai cahaya. Namun, itu tidak merusak tirai tipis. Ini hanyalah serangan probing oleh Han Feng. Dia mengepalkan tangannya sekali lagi, dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang setinggi 100 kaki. Pekikan menyedihkan yang tajam berulang kali dikirim dari pedang panjang itu. Jari spiritual samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergilah. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikkan jarinya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang kabut yang sangat besar bergetar sebelum secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pedang hitam itu. Doki dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari doki biasa. Dokter peri kecil menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera, gelombang doki yang keabu-abuan mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Hujan korosif langit. Doki terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu tersebar dari atas ke segala arah. Tubuh cair berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi, tetapi orang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat samar muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak mendarat di tanah.
Ketika mereka telah menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan memasuki kembali awan kelabu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi tetesan hujan dan berserakan. Siklus ini berulang tanpa akhir. Tetesan hujan abu-abu tua yang padat jatuh dari langit saat sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Aura pedang tajamnya melesat ke arah dokter peri kecil. Namun, saat pedang panjang berwarna hitam besar itu menampakkan dirinya, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ditarik oleh kekuatan hisab saat mereka menembak ke arahnya dari segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang panjang memancarkan gelombang suara, cici, saat perlahan menjadi semakin redup. Kecepatan tembusnya juga menjadi jauh lebih lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat pedang panjang kabut hitam itu tampaknya mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci di tengah hujan. Taktik dokter peri kecil itu aneh. Kekuatan racun kuat semacam ini bahkan bisa merusak Doki. Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di masa lalu. Sekarang, bagaimanapun, nyanyian spiritual. Senyuman dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Bersenandung, pedang panjang kabut hitam bergetar hebat sementara kekuatan spiritual mengalir. Segera, gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh Little Fairy Doctor bergetar sedikit saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari dalam jiwanya menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang. Kekosongan muncul di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat jiwanya rusak. Pedang panjang kabut hitam meraih celah ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menembus penghalang hujan. Itu membawa kekuatan tajam saat dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, tenggorokannya. Angin tajam menghasilkan jejak darah kecil di leher panjang seputih salju Little Fairy Doctor. Namun, pada saat ini, kekosongan di mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Matanya yang awalnya ungu keabu-abuan langsung berubah menjadi mata berwarna berbeda yang masing-masing berwarna ungu murni dan abu-abu murni. Pada saat ini, segel dari badan racun yang menyedihkan sekali lagi diaktifkan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.